Kamera 1 jutaan ada image stabilizer. Kayak mana ini? Halo teman-teman, selamat datang di channel saya TDT. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang, sudah mau mampir nonton di video saya. Hari ini saya akan bahas kamera Olympus FL6. Jadi ini sebetulnya udah request dari ada subscriber saya, teman saya, ada yang ditulis di kolom komentar mengenai saya untuk review Olympus FL6. Terima kasih banget, akhirnya saya bisa nyobain kamera yang sangat-sangat fantastik ini, Olympus FL6. Jadi teman-teman, tadi saya udah di depannya sudah ada pembukaannya. Harga 1 jutaan sudah ada ibis di dalamnya teman-teman. Itu gila banget teman-teman, 1 juta udah ada ibis di dalamnya. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman, kita langsung kasih lihat kelebihannya. Oke teman-teman, kita fokus dari bodinya dulu ya teman-teman. Bodinya dulu teman-teman. Bodinya itu pertama kali kelebihannya itu ialah dia kecil teman-teman. Pertama, dia kecil, ringkas, kecil. Ini sama handphone saya aja teman-teman. Lihat, ringkas, kecil, dan jadi mantap ya teman-teman. Ini udah paling mantap banget. Kalau udah kecil begini, dipegangnya enak banget teman-teman. Dari bodi yang kecil itu juga kualitasnya juga bagus ya teman-teman. Jadi ini sih ada magnet nempel teman-teman. Jadi ini besi teman-teman. Bukan seperti di produk sebelah ada yang sampai pecah di sini karena plastiknya jelek banget ya teman-teman. Ini besi bawahnya tuh teman-teman, nempel magnet saya. Karena ini besi, jadi nggak mungkin sih sampai kalau masang di tripod sampai pecah kayak di produk sebelah ada yang pecah begitu. Ini juga besi atasnya teman-teman. Ini kualitasnya sih saya bilang bukan kaleng-kalengan ya teman-teman. Ini bagus teman-teman. Bukan plastik-plastik, dia udah besi teman-teman. Jadi kuat build up-nya ini kamera Olympus FL6. Kita bahas dari body dulu teman-teman. Kemampuan lainnya, kelebihan lagi, bisa di flip teman-teman. Ini udah bisa ke atas walaupun bentuknya begini, setidaknya masih kelihatan sih sedikit. Kalau mau nge-vlog masih bisa kelihatan teman-teman sedikit di depannya. Walaupun rada-rada aneh ya kalau nge-vlognya teman-teman. Jadi kalau buat nge-trade ini udah asik banget, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa nge-vlog ya rada aneh dikit tapi masih bisa sedikit kelihatan ya teman-teman. Ya mending lah kelihatan dikit. Nah, dari body saya bahas lagi kelebihannya itu yang lain atau lagi adalah lensa bisa ganti-ganti teman ya. Jadi bukan fixed lens tapi interchangeable lens teman-teman. Jadi banyak banget bisa teman-teman explore dari lensanya ini karena bisa diganti lensanya. Bisa ganti pakai lensa Panasonic teman-teman karena sama-sama mountingnya micro four thirds. Dan kelebihan lain lagi teman-teman dari bodinya ini adalah sensornya teman-teman. Sensornya ini sama dengan sensor Olympus OMD 5 teman-teman. Jadi sensor dia itu sama dengan kamera OMD 5 yang lebih mahal dari dia teman-teman. Kedua, apalagi yang juga sangat mengejutkan adalah sudah touchscreen teman-teman. Walaupun touchscreen-nya hanya untuk fokus ya teman-teman, tapi setidaknya dia sudah touchscreen. Touchscreen untuk fokus dan juga untuk snap, untuk jepret teman-teman. Jadi walaupun harganya cuma 1 jutaan tapi sudah punya kualitas yang banyak. Ini saya pasang dengan 1442, jadi kecil ya teman-teman ya.
1442-nya ini. Ini baru kelebihan di body ya teman-teman. Saya belum bilang kelebihan di dalam fungsi dan kegunaannya teman-teman. Oke. Sekarang setelah dari bodinya semuanya, saya masuk ke dalam kelebihan di dalam fungsinya teman-teman, fungsinya. Oke, untuk fungsinya di awal saya udah kasih lihat kalau misalnya Olympus FL 6 ini, Olympus FL 6 ini dia sudah mempunyai IBIS, in body image stabilizer. Walaupun cuman IBIS-nya itu 3 aksis teman-teman, 3 aksis, tapi cukup lumayan untuk pemotretan teman-teman. Untuk pemotretan cukup lumayan. Jadi nanti di akhir saya ada pengetesan mengenai tentang kemampuan-kemampuan dari hasil foto dan juga kemampuan si IBIS untuk foto dan untuk video teman-teman. Nah, setelah fungsinya saya bilang dia ada IBIS, dan yang mencengangkan lagi menurut saya itu dia punya support untuk pemotretan itu, menu-menu dalamnya itu banyak yang saya rasa di tempat lain nggak ada teman-teman. Misalnya kayak metering ya teman-teman. Meteringnya ini dia bisa ada rata-rata, ada titik, ada sol titik, ada bayangan titik. Ini biasanya kalau di tempat lain cuman pilihannya cuman 2 atau 3. Ini bisa ada 5 teman-teman. Itu yang saya juga bingung. Ini di bagian fokus. Oke lah, fokus kadang-kadang juga di tempat lain juga ada. Ini ISO-nya dia sampai 25.600 teman-teman. ISO-nya udah segitu. Dan disupport lagi dengan fasilitas fokus di wajah atau fokus di mata kanan atau fokus di mata kiri. Jadi wajah dan mata kiri dan wajah dan mata kanan. Ini kemampuan untuk kamera-kamera yang lanjut, yang lebih mahal. Sedangkan kamera ini nih 10 tahun yang lalu kira-kira teman keluarnya. Jadi dia udah punya kemampuan fokus menangkap wajah dan juga mata kanan atau mata kiri teman-teman. Kalau untuk video biasa 180 30 support di 30 fps teman-teman untuk videonya. Nah, dia juga ada filter teman-teman. Filternya juga bisa macam-macam, ada portrait, ada macam-macam. Ini bisa dirubah-rubah sampai juga bisa diganti-ganti. Teman-teman nanti sukanya ada art, ada macam-macam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka SOC, yaitu motret dengan hasil langsung di-upload atau hasilnya udah nggak diedit lagi, ini merupakan kamera yang perlu diperhitungkan teman-teman untuk menjadi kamera koleksi teman-teman semua. Nah biasalah kalau untuk ISO atau white balance semua mirip-mirip ya teman-teman, white balance-nya. Tapi dia juga ada white balance-nya juga bisa dirubah-rubah teman-teman, macam-macam semuanya. Jadi ada yang pilihan yang kita bisa rubah, ada juga yang sudah ada atau auto. Videonya 1080 biasa, dia full HD, udah bisa full HD. Dan yang lainnya yang saya sangat suka itu teman-teman, dia juga punya shortcut yang gerak cepat yang bisa bikin kita lebih bervariasi lagi dalam motret. Ada latar belakang buram juga, jadi sebetulnya dalam kemampuan variasi dari si kamera ini, selain tadi perubahan warna, dia juga banyak macam-macamnya nih teman-teman. Dia juga ada multiple exposure teman-teman. Jadi dia punya kemampuan multiple exposure juga di sini. Ini kameranya itu walaupun kecil teman-teman, tapi canggih teman-teman. Saya juga lihat
kamera 1 jutaan itu, kalau teman-teman lihat di menunya itu fantastik teman-teman. Banyak banget yang perlu bisa dikotak-katik teman-teman. Dan asik banget kalau teman-teman mau kotak-katik atau bisa bereksperimen macam-macam. Dia bisa ada bracketing, bracketnya juga macam-macam teman-teman. Dia juga ada edit di hasil gambarnya. Jadi buat teman-teman yang demen mengeksplor dari kemampuan kamera, ini benar-benar canggih banget dalamnya. Nanti saya akan memperlihatkan hasilnya buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa melihat hasilnya pemotretan video dan juga slow speed, pemotretan slow speed dan fasilitas dari IBIS teman-teman, in body image stabilizer. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di akhir. Kekurangannya teman-teman, kekurangannya ini menurut versi saya ya teman-teman, karena saya sudah pakai untuk motret, ini ada videonya. Jadi sebelum saya melakukan review ini, saya sudah menggunakan juga untuk motret, nyetret, set hunting. Jadi teman-teman bisa lihat video-videonya yang saya kasih lihat di atas, di mana saya menggunakan Olympus FL6 ini di motret di stasiun Juanda kalau nggak salah teman-teman. Nah teman-teman, kalau menurut saya ada beberapa kekurangan yang versi saya teman-teman. Mungkin versinya itu kekurangan di saya, tapi menurut teman-teman mungkin itu bukan sesuatu yang berarti. Yang pertama adalah kamera ini tidak bisa silent mode teman-teman. Jadi pasti dalam pemotretan dia akan ada suaranya teman-teman. Ada suara shutternya teman-teman. Itu bisa menjadi suatu yang menurut teman-teman kekurangan, atau bisa juga itu suatu hal yang biasa ya teman-teman. Tapi menurut saya, bagi saya yang suka melakukan street fotografi dengan memotret yang lumayan dekat dengan objek, suara shutter yang cukup ada kedengaran itu cukup mengganggu menurut saya. Nah, untuk kekurangan yang kedua yang kalau menurut adalah tidak adanya viewfinder teman-teman. Viewfindernya itu opsional. Jadi menurut saya kalau ada viewfinder itu lebih bagus teman-teman ya kalau ada viewfinder. Tapi ya harga 1 jutaan kita mau berharap apa ya teman-teman? Dengan fasilitas yang seperti kayak begini, ini sudah lebih di atas ekspektasi dengan harga 1 jutaan. Tidak ada viewfinder, tidak ada wifi teman-teman, karena ya ini kamera 10 tahun yang lalu teman-teman, pasti wifi-nya itu masih berbentuk opsional. Jadi ini wifi-nya itu sebetulnya dicolok ke sini ya teman-teman, dicolok ke sini baru dia ada wifi-nya. Oke, kekurangan yang lain adalah yang terakhir adalah tidak bisanya kamera ini dibikin jadi webcam teman-teman. Saya udah coba, saya udah gunakan pakai HDMI video capture. Walaupun dia di sini ada port HDMI, tapi tidak bisa jadi webcam. Dan dia juga tidak punya colokan mic ya teman-teman. Jadi untuk video dia nggak punya colokan mic eksternal, dan dia juga nggak bisa dibuat menjadi webcam teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau menggunakan ini untuk live TikTok, ini nggak bisa teman-teman. Saya udah gunakan pakai HDMI video card. Nggak tahu mungkin ada tipe yang lain, dan saya juga lihat di search, tapi di search yang lain juga OMD FL6 itu emang belum support untuk jadi live teman-teman. Nah, kekurangan yang terakhir yang saya udah tes ya teman-teman. Jadi menurut saya ini kekurangannya cukup fatal sih teman-teman. Tapi menurut teman-teman nanti balik lagi gimana. Saya udah coba IBIS-nya untuk videografi, tapi nanti teman-teman bisa lihat. Kalau menurut saya kurang puas dengan IBIS-nya, karena IBIS-nya itu cuma 3 aksis, tapi ya 1 jutaan mau berharap apa teman-teman? Dia tidak berpengaruh atau tidak berpengaruh seperti kayak 5 aksis. Nah teman-teman, berikut ini akan saya tampilkan foto-foto dan juga videonya teman-teman dengan IBIS-nya diaktifkan teman-teman.
Nah, teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu saya dengan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Karena dengan subscribe, teman-teman akan membantu saya, mensupport saya supaya saya lebih yakin dalam membuat video saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir nonton video saya. Jangan lupa teman-teman, nanti saya juga ada video-video tentang pertarungan kamera-kamera 1 jutaan, yaitu kamera Olympus ini dengan kamera Sony, dengan kamera Fuji yang semua harga 1 jutaan. Jadi jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya karena teman-teman nggak mau ketinggalan video-video saya terbaru. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam motret.